Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video mata kuliah Statistika Matematika. Pada pertemuan yang lalu, untuk statistika terurut, kita sudah membahas mengenai fungsi peluang gabungan dari sebuah statistika terurut, kemudian juga fungsi peluang marginal dari statistika terurut. Nah, sekarang pada video kali ini kita akan membahas mengenai ekspektasi statistika terurut dan varian statistika terurut. Untuk definisi dari ekspektasi statistika terurut, jika Y1 kurang dari Y2 kurang dari Y3 kurang dari YN adalah statistik terurut dari sampel acak berukuran N yang berasal dari populasi berdistribusi dengan FKP Fx positif untuk X di antara A sampai B, maka untuk mencari nilai ekspektasinya adalah seperti ini. Jadi kalau kita ingat kembali ya, kalau ada sebuah eh, bentuk ekspektasi, misalnya di sini UX gitu ya, dalam mencari nilai ekspektasinya, maka kita mencari menggunakan integral untuk batas bawahnya A, batas atasnya B, kemudian di sini kita pindahkan UX-nya dikalikan dengan Fx dx. Nah, pada dasarnya prinsip ekspektasi yang di atas itu nanti dipergunakan untuk mencari ekspektasi statistik terurut juga. Jadi di sini untuk nilai jika yang ditanyakan ekspektasi YI, di mana YI-nya ini bisa kita tuliskan atau nanti ditanyakannya tergantung pada soal ya, bisa 1, 2, 3, atau yang seterusnya gitu. Nah, untuk mencari nilai ekspektasinya, maka kita menggunakan batas integral dengan batas bawahnya A dan batas atasnya B, kemudian YI-nya kita pindahkan ke sini, dikalikan dengan YI DYI. Misalnya, yang ditanya adalah ekspektasi dari Y1. Maka dalam mencarinya kita menggunakan rumus integral batas bawahnya A dan batas bawah atasnya B, kemudian Y1 dikalikan dengan G1 Y1 DY1. Nah, nanti kita harus mencari G1 Y1-nya dulu dengan cara yang sudah kita bahas minggu lalu, yaitu FKP marginal dari Y1, seperti itu. Nah, ini tergantung pada yang ditanya, nanti tinggal disesuaikan saja I-nya. Nah, ini kita lihat contoh dari pembahasan ekspektasi. Jadi misalkan Y1, Y2, Y3, Y4 merupakan statistik terurut dari sampel acak berukuran 4 yang berasal dari populasi berdistribusi dengan fungsi peluang gabungan berbentuk Fx sama dengan E pangkat min X, di mana X-nya ini lebih dari 0, kemudian 0 untuk X lainnya. Yang pertama diminta menentukan nilai ekspektasi Y1, dan yang kedua ekspektasi Y3. Nah, dalam penyelesaiannya untuk yang A terlebih dahulu, untuk mencari nilai ekspektasi Y1, maka kita menggunakan rumus integral batas bawahnya A dan batas atasnya B, Y1 dikali G1 Y1 DY1. Nah, untuk ini kita perlu mencari nilai G1 Y1-nya terlebih dahulu, di mana G1 Y1-nya kita flashback di materi minggu lalu ya, maka kita menggunakan rumus untuk FKP dari Y1, yaitu G1 Y1 sama dengan N dikali 1 min F besar Y1 pangkat N min 1 dikali F kecil Y1. Nah, ini kita masukkan nilai-nilainya, untuk N-nya itu 4, kemudian nanti FY1-nya ini kita perlu cari ya, F besar Y1-nya, kemudian di sini pangkat 4 dikurang 1 dikali F kecil Y1. Nah, dalam mencari F besar Y1, sama halnya seperti pada pertemuan minggu lalu. Jadi di sini kita cari integralnya dengan menggunakan batas bawahnya 0 dan batas atasnya Y1. Kemudian Fx dx-nya kita masukkan E pangkat min X dx. Sesudah itu kita integralkan, untuk E pangkat min X-nya itu adalah min E min X.
Baru nanti batas atasnya kita masukkan dengan Y1 dan batas bawahnya dimasukkan dengan 0, baru hasilnya dikurang. Nah, ini disubstitusikan dulu ya untuk batas atas, berarti min E pangkat min Y1, min dikurang dengan substitusi batas bawahnya dengan 0. Jadi min kali min, nah ini jadi plus. Jadi di sini sebelumnya min E pangkat min Y1, min dikurang E pangkat 0, seperti itu, makanya didapatkan yang ini. Nah, sehingga untuk F besar Y1-nya itu adalah 1 dikurang E pangkat min Y1. Nah, dari F besar ini kita akan mencari nilai F kecilnya, yaitu didapat dari turunannya. Jadi turunan pertama terhadap Y1. Jadi kalau 1 dikurang E pangkat min Y1 ini diturunkan, maka didapatkan 1 turunannya 0, kemudian ini kalau turunan kan berarti min 1 ya. Nah, min 1-nya dikali dengan min 1 di depan. Jadi min kali min plus, sehingga didapat E pangkat min Y1. Nah, sudah dapat F besar Y, F besar Y1 dan F kecil Y1, kita substitusikan ke nilai G1 Y1-nya. Jadi di sini 4 dikali 1 min. Nah, ini kita rubah ya, yang merah ini adalah F besar Y1-nya. 1 dikurang E pangkat min Y1 dipangkatkan 3 dikali dengan E pangkat min Y1 untuk F kecil Y1-nya. Nah, ini yang di dalam kurung ini kita selesaikan dulu ya. Jadi ini dibuka kurungnya. Berarti 1 dikurang 1, kemudian ini jadi plus. Nah, 1 kurang 1 kan 0. Nah, min kali min plus. Jadi sisanya E pangkat min Y1 pangkat 3. Jadi yang di dalam kurung ini itu didapatkan yang ini, E pangkat min Y1 pangkat 3. Kemudian dikalikan lagi dengan E pangkat min Y1. Nah, ini pangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Sehingga untuk yang ini, yang di depan kita jadi bisa tuliskan menjadi E pangkat min 3Y1 dikali E pangkat min Y1. Nah, ini karena bilangan pokoknya sama, kemudian variabelnya juga sama, maka bisa kita selesaikan. Jadi di sini E pangkat min 3Y1 dikali dengan E pangkat min Y1 itu didapat E pangkat min 4Y1. Jadi min 3 ditambah min 1 ya, makanya di sini min 4Y1. Nah, 4E min 4Y1 ini merupakan fungsi marginal dari Y1 atau G1Y1, di mana kita akan mencari integralnya atau maaf, ekspektasinya. Nah, ini tadi batas Y1-nya karena ini dari 0 sampai ta hingga ya, karena kan menyesuaikan dengan fungsi yang di X gitu ya. Jadi di sini 0 sampai ta hingga. Nah, kemudian untuk mencari ekspektasi, kita masukkan rumus tadi. Karena di sini yang diminta batasnya itu dari 0 sampai ta hingga, maka nilai ekspektasinya untuk batas bawahnya 0 dan batas atasnya ta hingga. Kemudian kita masukkan Y1 dikali G1Y1. Nah, di sini G1Y1-nya kita ganti dengan yang tadi sudah kita cari. Nah, sehingga di sini integral Y1 dikali 4 dikali E pangkat min 4 Y1 dy1. 4-nya bisa kita keluarkan, sisanya tinggal Y1 E pangkat min 4 Y1 dy1. Nah, untuk mencari integral ini kita tidak bisa langsung ya. Jadi kalau ada misalnya nih, kalau kita ada integral seperti ini, X dikali E pangkat min 4X. Nah, ini kan kita tidak bisa langsung mengintegralkan. Kita harus menggunakan integral parsial. Nah, integral parsialnya yang rumusnya itu adalah jika ingin mencari nilai integral dari U dV gitu ya, itu sama dengan U kali V min integral V du. Seperti itu, di mana U-nya itu adalah X, jadi U-nya ini adalah X, kemudian dV-nya ini adalah E pangkat dx ya, E pangkat min 4X dx, kemudian kita cari du-nya, kemudian di sini kita cari V-nya. Nah, ini hanya berbeda variabelnya saja. Jadi ini saya misalkan X. Nah, maka kalau yang untuk Y1 E pangkat min 4 Y1 ini bisa dituliskan seperti yang di sini.
Jadi ini yang menjadi U-nya adalah Y1, kemudian yang menjadi DV-nya itu adalah E pangkat min 4 Y1, kemudian DU-nya itu nanti turunan dari Y1 itu 1, ini V-nya berarti integral dari E pangkat min 4 Y1, artinya min 1/4 E pangkat min 4 Y1. Nah, kemudian dicari menggunakan rumus yang ini, integral parsial. Atau cara yang lebih mudah, jadi kita bisa menggunakan dua cara ya, pakai integral parsial atau kita pakai cara cepatnya, menurunkan dan mengintegralkan. Nanti hasil yang didapatkan akan sama. Jadi kalau kita pakai rumus ini pun, rumus integral parsial atau kita pakai cara yang cepat ini, nanti didapatkan hasil yang sama. Nah, kalau cara cepat, jadi yang kita turunkan adalah nilai variabel yang nanti setiap diturunkan itu sampai 0. Nah, di sini yang U-nya yang kita turunkan. Jadi Y1 kalau diturunkan anggapnya ini Y ya, variabel Y kalau diturunkan kan 1. 1 diturunkan lagi jadi 0. Nah, kalau yang perlu kita integralkan adalah yang DV-nya. Di sini E pangkat min 4 Y1. Nah, pengintegralannya berarti ingat ya, integral dari E pangkat AX dx itu sama dengan 1/A E pangkat AX. Nah, di sini A-nya itu kita anggap min 4. Jadi integralnya 1/min 4 E pangkat min 4 Y1. Diintegralkan kembali, jadi yang tadinya min 1/4 nanti diintegralkan lagi kan dikali lagi min 1/4 ya, jadi plus 1/16 E pangkat min 4 Y1. Kemudian kita kalikan, ini kali silang ke sini, kemudian ini juga nanti tandanya plus min. Nah, ini nanti tandanya selang-seling, plus min seperti itu sampai bawah gitu ya, sejajar sama 0. Nah, ini kalau yang di SMA biasanya sudah didapat sudah pernah dapat materi ini. Nah, jadi nanti pengaliannya bagaimana? Ini Y1 dikali ini, tandanya plus. Jadi di sini nanti kita dapat min 1/4 Y1 E pangkat min 4 Y1, karena tandanya plus ya, plus kali min kan tetap min. Kemudian 1 dikali ini tandanya min, maka di sini jadi min 1/16 E pangkat min 4 Y1. Nah, inilah hasil pengintegralan dari Y1 E pangkat min 4 Y1 DY1. Nah, ini saya pindahkan ke sini ya, ini sudah didapatkan hasil integralnya yang ini. Nah, ini hasilnya saya pindahkan ke sini nih. Seperti itu. Jadi nanti kalau pakai cara cepat ataupun pakai rumus yang ini, hasilnya akan sama. Nah, baru sesudah itu, karena ini ada tahingga ya, ini tidak saya tuliskan, harusnya di depan itu ada tulisan limit B mendekati tahingga, di mana ini nanti menjadi B gitu ya. Tapi kan itu sudah sering kita bahas. Artinya kalau nanti sebuah ini kita substitusikan dengan B untuk yang batas atas, kemudian Y1-nya ya, Y1-nya dengan B, kemudian ini kita melakukan pendekatan dengan angka yang sangat besar sekali untuk E pangkat min B ini, maka akan didapatkan hasil yang mendekati 0 untuk batas atas. Makanya di sini saya langsung tuliskan untuk batas atasnya itu dengan 0, baru kita substitusikan dengan batas bawahnya, yaitu dikurang dengan Y-nya kita ganti 0. Ini jadi 0, kemudian sisanya tinggal yang ini. Jadi di sini ini saya tuliskan dulu ya biar tidak bingung. Jadi ini 4 dikali min 1/4 B E pangkat min 4 B, kemudian min 1/16 E pangkat min 4 B. Nah, ini untuk yang batas atas. Nah, batas bawahnya berarti nanti min 1/4 kali 0 gitu ya, dikali E pangkat 0, kemudian dikurang 1/16 E pangkat 0, seperti itu. Jadi ini karena menggunakan pendekatan tahingga, untuk batas atasnya hasilnya 0. Nah, yang ini jadi sisanya ini kan 0 nih. Nah, sisanya min kali min plus 16. Untuk E pangkat 0 kan 1. Jadi didapatnya seperti yang ini. Nah, nanti 0 tambah 16 ya berarti 1/16, kemudian dikali 4 yaitu 1/4. Jadi ini bisa dicoret ya, dibagi hasilnya 1/4. Nah, itulah untuk nilai EY1. Nah, sekarang untuk EY3 bagaimana? Ya, dengan cara yang sama sebenarnya dalam mencari nilai ekspektasi dari Y3.
Kita coba kerjakan ya untuk yang Y3-nya di sini. Untuk nilai EY3, nah, jadi EY3 artinya kita harus mencari nilai untuk batas AB gitu ya, kemudian di sini Y3 dikali dengan G3, Y3, DY3, seperti itu. Nah, yang pertama kita perlu cari adalah G3, Y3. Nah, untuk G3, Y3, karena di sini N-nya ada 4, maka kan ada Y1, Y2, Y3, Y4. Nah, maka untuk yang Y3 ini kita menggunakan FKP, FKP dari YK. Nah, rumusnya itu nanti bisa dilihat langsung ya. Jadi N faktorial. Nah, ini saya gantikan langsung angkanya. 4 faktorial dibagi dengan kalau tidak salah N min K ya. Sebentar saya lihat untuk rumusnya dari FYK itu adalah K-1, K-nya itu 3, berarti dikurang 1, 2 faktorial. K-1 dikali dengan N-K, N-nya 4, K-nya 3, berarti di sini 1 faktorial. Nah, kemudian dikali dengan F, Y3, dipangkatkan dengan K-1. K-1-nya berarti 2 dikurang 1 ya, 2. Kemudian dikali dengan 1 min F besar Y3 dipangkatkan lagi dengan N-K. N-K-nya tuh 1. 4 dikurang 3. Kemudian dikalikan dengan F kecil Y3. Seperti ini. Nah, baru kita perlu mencari F besar. F besar Y3-nya dan F kecilnya. Jadi kita perlu mencari F besar dan F kecil. Nah, F besar Y3 sama dengan yang kemarin-kemarin ya. Jadi kita masukkan di sini 0 Y3, kemudian ini E pangkat min X DX seperti itu ya. Jadi di sini integralnya adalah min E pangkat min X dari ini seperti ini. Kemudian kita substitusikan. Jadi yang atas itu min E pangkat min Y3, kemudian dikurang sama hasil substitusi dengan 0. Jadi E min E pangkat 0. Jadi didapat nilainya adalah min E pangkat min Y3 ditambah 1. Atau bisa kita tuliskan 1 dikurang E pangkat min Y3. Nah, ini untuk F besar Y, maka F kecil Y-nya itu adalah turunannya. Jadi turunan dari F besar Y3 terhadap ini ya turunannya terhadap DY3 itu sama dengan ini kita turunkan 1 berarti 0. Nah, turunan dari min E pangkat min Y3 adalah 1 ya, plus. Jadi di sini min Y3 seperti ini. Nah, baru kita substitusikan, jadi G3Y3 itu sama dengan 4 faktorial itu kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2. Jadi nilainya 24/2, itu adalah 12. Kemudian di sini 1 min, ini kita masukkan E pangkat min Y3 dipangkatkan 2 dikali 1 min. 1 min E pangkat min Y3 dipangkatkan 1 dikali E pangkat min Y3. Kemudian ini saya tuliskan di depan ya, jadi 12 dengan ini saya kalikan. Jadi di sini 12 E pangkat min Y3. Nah, kemudian untuk yang ini saya tuliskan tetap, ini min pangkat 2, dan yang ini kan habis ya, 1 kurang 1, sisanya min kali min jadi plus E pangkat min Y3. Seperti ini. Nah, yang ini
sama si ini kan bisa ya dikali nih, yang E pangkat min Y3 sama E pangkat min Y3. Jadi karena di perkalian, bilangan berpangkat, pangkatnya ditambah, jadi bisa saya tuliskan 12 E pangkat min 1 tambah min 1 min 2 Y3. Nah ini 1 min E pangkat min Y3 pangkat 2. Nah, sehingga inilah yang menjadi G3 Y3-nya dengan Y3-nya dari 0 sampai hingga, kemudian 0, maaf, tulis ya. Di sini 0 untuk Y3 lainnya. Nah, kemudian selanjutnya dari G3 Y3 ini, maka kita perlu mencari ekspektasi yang tadi akan kita cari. Nah, jadi untuk mencari ekspektasi, di sini kita akan mencari nilai ekspektasi Y3, itu sama dengan integral dari 0 sampai hingga. Kemudian Y3, nah dikali dengan G3 Y3 DY3. Nah, kita ganti G3 Y3-nya. G3 Y3-nya tadi adalah 12 E pangkat min 2 Y3. Nah, dikali dengan 1 min E pangkat min Y3 kuadrat DY3. Nah, yang ini kita jabarkan ya. Jadi yang 1 min E pangkat min Y3 ini kalau dijabarkan seperti ini. Jadi dikalikan satu-satu. 1 kali 1, 1. Kemudian ini kali ini jadi min E min Y3. Kemudian dikali lagi jadi min ini ya, min 2 E min Y3. Kemudian kita kali ini. Plus, nah ini jadi E pangkat min 2 Y3. Jadi seperti ini. Nah, ini saya pindahkan jadi integral dari 0 sampai hingga, kemudian 12 Y3, kemudian di sini E pangkat min 2 Y3, dikalikan dengan, saya masukkan 1 min 2 E pangkat min Y3, ditambah E pangkat min 2 Y3 DY3. Nah, baru ini saya kalikan satu-satu ya. Jadi di sini 0 hingga, ini tetap 12. Nah, ini saya kalikan ke sini jadi 12, kemudian Y3 E pangkat min 2 Y3. Kemudian ini kali lagi ke sini jadi min 24 Y3 E pangkat. Ini min 2 tambah min 1 jadi min 3 Y3. Kemudian dikalikan lagi jadi plus 12 Y3 E pangkat min 2 ditambah min 2, min 4 Y3 DY3. Nah, baru sesudah itu diintegralkan masing-masing. Jadi ini kalau diintegralkan 12-nya saya keluarkan ya. Jadi ini diintegralkan jadi menggunakan integral parsial ya. Jadi seperti tadi untuk yang Y3 E pangkat min 2 Y3 ini, Y3-nya diturunkan jadi 1, di sini jadi 0. Kemudian ini E pangkat min 2 Y3 diintegralkan min setengah E pangkat min 2 Y3, kemudian jadi 1/4 E pangkat min 2 Y3. Nah, ini ditambah, ini dikurang. Jadi hasilnya untuk yang di sini min setengah Y3 E pangkat min 2 Y3, kemudian ini 1 dikali min 1/4. Jadi min 1/4 E pangkat min 2 Y3. Ini untuk yang atas ya, ini saya ini. Nah, kemudian di sini min 24. Nah, ini sama seperti tadi, jadi kita integralkan yang Y3-nya diturunkan, kemudian yang E pangkat min 3 Y3-nya diintegralkan. Jadi di sini min 1/3, kemudian ini jadi 1/9 E min Y3. Nanti dikali, kemudian dikurang, seperti itu. Nah, nanti hasilnya ini min 1/3 kali Y3 jadi min 1/3 Y3 E pangkat min 3 Y3,
kemudian 1 dikali min 1/9 ya. Di sini min 1/9 E pangkat min 3 Y3. Nah, lanjutannya yang satu lagi plus 12. Nah, ini juga sama dengan cara yang tadi. Jadi Y3-nya kita turunkan, kemudian yang E pangkat min 4 Y3-nya diintegralkan. Saya tulis di sini ya. Y3 diturunkan 1 sampai 0, kemudian yang E pangkat yang E pangkat min 4 Y3-nya diintegralkan. Jadi di sini min 1/4, E pangkat min 4 Y3 ini jadi 1/16 E pangkat min 4 Y3. Ini plus, ini min. Jadi kita tuliskan kembali hasilnya adalah untuk yang ini berarti ini kali ini ya, min 1/4 Y3 E pangkat min 4 Y3 kemudian dikurang 1/16 E pangkat min 4 Y3 seperti ini. Nah, dari sini jadi kita masukkan masing-masing. Jadi kan ini tadi semua batas gini ya, maaf, batas atasnya itu 0 dan batas bawahnya 0 dan batas atasnya tak hingga. Seperti itu. Sebelum kita memasukkan, boleh kita kalikan dulu satu-satu ya. Jadi ini semua kita kalikan. Jadi ini kita kalikan ke dalam, didapat min 6 Y3 E pangkat min 2 Y3. Kemudian ini min 12 kali min 1/4 berarti min 3 E pangkat min 2 Y3. Kemudian ini dikalikan jadi plus 8 Y3 E pangkat min 3 Y3. Ini dikalikan jadi dibagi 3 ya, sama-sama dibagi 3 plus 8/3. E pangkat min 3 Y3, kemudian yang di sini min 3 Y3 E pangkat min 4 Y3, kemudian yang ini jadi min sama-sama dibagi 4 untuk yang 12/16, berarti 3/4 E pangkat min 4 Y3. Nah, ini baru kita substitusi untuk batas bawahnya 0 dan batas atasnya tak hingga. Nah, ini juga sama ya, menggunakan pendekatan limit, tapi tidak saya tuliskan. Jadi untuk yang batas atasnya dulu, karena ini semua dimasukkan dengan sebuah bilangan untuk variabel Y3-nya dengan bilangan yang mendekati tak hingga, maka untuk batas atas akan didapatkan hasilnya 0. Nah, sekarang untuk batas bawahnya, nah ini kita masukkan Y3-nya dengan 0. Ini 6 kali 0 udah 0 ya. Ini 3 kali E pangkat min 2. Ini pangkat 0, jadi kita bisa dapat min 3. Yang ini kita dapatkan 0. Nah, yang ini jadi dapat plus 8/3, karena kan E pangkat 0 1 ya. Kemudian ini kita dapat 0. Nah, sisanya ini plus 3/4. Nah, ini. Jadi, kita dapatkan ini 0 dikurang. Nah, ini kita hitung dulu untuk yang di dalam kurung ya. Jadi, di sini sama-sama, maaf, sama-sama nanti dibagi dengan per 12 ya. Jadi, ini saya buka dulu dah kurungnya. Maaf. Jadi, nah, ini jadi saya buka kurungnya 3 dikurang 8/3 dikurang 3/4 ya. Sama-sama disamakan penyebut per 12. Jadi di sini 36, kemudian min 4 32 ya. Kemudian di sini 3 min 9 plus 9. Oh, ini min ya, harusnya min. Oke, ini jadi plus 9. Nah, oke. Jadi jawabannya adalah ini 4 tambah 3, 13 ya, 13/12. Sehingga untuk nilai ekspektasi, jadi di sini terakhir, untuk nilai ekspektasi dari Y3 itu sama dengan 13/12. Nah, seperti itu materi ekspektasi. Kemudian lanjutnya adalah covariance. Variance. Jadi variance itu jika kita ingat kembali materi pada yang dulu di
teori peluang, variansi itu kan nilainya adalah ekspektasi X, jika varian X ya, ekspektasi X, nih saya tuliskan dulu. Jadi var X itu, var X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurang dengan ekspektasi X dikuadratkan. Nah, ini juga sama, nanti kita bisa menggunakan rumus itu. Jadi kalau ada var Y1 itu sama dengan ekspektasi Y1 kuadrat dikurang ekspektasi Y1 dikuadratkan. Di mana untuk ekspektasi Y1 ya seperti tadi, kita cari dengan memindahkan Y1 dikali G1 Y1. Dan Y1 kuadrat ya nanti tinggal dipindahkan Y1 kuadratnya saja dikali dengan G1 Y1. Nah, di sini contohnya dengan fx yang sama ya. Yang pertama adalah mencari nilai dari var Y1. Nah, bagaimana mencarinya? Dengan cara yang sama seperti tadi. Jadi di sini adalah EY1 kuadrat dikurang EY1 dikuadratkan. Nah, EY1 tadi kan sudah kita dapat ya di contoh yang ekspektasi, contoh sebelumnya yaitu 1/4. Sekarang sisanya kita tinggal mencari nilai ekspektasi Y1 dikuadratkan saja. Nah, kita tinggal memindahkan Y1 kuadrat ini dikali dengan G1 Y1. Nah, sama seperti tadi, jadi Y1 kuadrat, Y1 Y1 juga tadi sudah kita cari terlebih dahulu, kita dapat nilainya adalah 4 dikali E pangkat min 4 Y1 DY1. Nah, dari sini 4-nya kita keluarkan, jadi Y1 kuadrat dikali dengan E pangkat min 4 Y1. Nah, ini bisa pakai integral parsial lagi seperti yang sudah tadi kita coba ya. Nah, untuk mengintegralkannya, maka kita pakai turunan. Jadi yang diturunkan di sini adalah Y1 kuadrat. Kalau diturunkan jadi 2Y1. Diturunkan lagi jadi 2, diturunkan lagi jadi 0. Nah, ini sampai 0 penurunannya. Kemudian kalau integral, untuk E pangkat min 4Y1 diintegralkan min 1/4 E pangkat min 4Y1. Kemudian diintegralkan lagi, jadi 1/16 E pangkat min 4Y1. Diintegralkan lagi 1/16 kali min 1/4 ya, 1/16 kali min 1/4. Jadi min 1/64 E pangkat min 4Y1. Nah, ini juga sama, kita kalikan silang, kemudian nanti tandanya plus min plus. Nah, inilah yang nanti jadi hasil pengintegralan dari Y1 E pangkat min 4 Y1. Jadi ini kita kalikan ya, ini hasilnya adalah min 1/4 Y1 kuadrat E pangkat min 4 Y1 untuk perkalian ini dengan ini, tandanya plus kan, jadi min kali plus. Kemudian perkalian ini kali ini, tandanya min, jadi di sini min 2 dikali 1/16 berarti kan 1/8 Y1 E pangkat min 4 Y1. Ini kali ini jadi min 1/32 E pangkat min 4 Y1. Nah, ini yang ini ya hasil pengintegralannya. Dipindahkan ke sini. Nah, sama seperti tadi, kita substitusikan untuk batas atasnya tak hingga dan batas bawahnya 0. Untuk yang tak hingga, dengan menggunakan pendekatan limit, jika kita substitusikan dengan angka yang sangat besar mendekati tak hingga, untuk yang batas atas ini, maka didapatkan nilainya 0. Baru kita substitusikan batas bawahnya terhadap Y1 ya dengan 0. Nah, ini pasti dapat 0, ini juga 0. Nah, sisanya tinggal yang min 1/32. Jadi 0 dikurang min 1/32 jadi plus ya 1/32. 4 kali 1/32 itu berarti 1/8. Nah, inilah nilai dari Y dikuadratkan. Nah, var Y1-nya bagaimana? Y1 dikuadratkan dikurang Y1 kuadrat dikurang Y1 dikuadratkan. Y1 kuadrat 1/8 dikurang Y1-nya tadi 1/4 dikuadratkan. Jadi 1/8 dikurang 1/16. Nah, hasilnya adalah 1/16 untuk nilai var Y1. Nah, untuk yang var Y3-nya bagaimana? Sama dengan tadi. Jadi kita cari terlebih dahulu, kan tadi var Y3 sudah dapat ya. Jadi kita tinggal mencari di sini. Y3 dikuadratkan dikurang EY3 kuadrat dikurang EY3 dikuadratkan. Tadi kita sudah dapat EY3-nya. EY3-nya tadi nilainya adalah berapa yang tadi kita cari tadi? Pas 13/12 ya. Yang tadi sebelumnya pernah kita cari. Sebentar, saya lihat dulu di sini.
Ya, 13/12. Jadi, kita bisa masukkan di sini 13/12. Nah, sisanya kita tinggal cari Y3 dikuadratkan dengan cara yang sama. Jadi di sini 0 sampai tak hingga, kemudian Y3 dikuadratkan dikali G3Y3 tadi, G3DY3. Nah, tadi G3Y3-nya bagaimana? Kan sudah kita cari ya sebelumnya. Jadi nanti di sini 0 tak hingga Y3 kuadrat dikali dengan 12 E pangkat min 2 Y3. Nah, di sini 1 min E pangkat min Y3 dikuadratkan. Nah, itu nanti silahkan dicari bagaimana. Nanti sehingga dengan cara yang sama ya pengintegralannya nanti didapat nilai dari Y3 kuadratnya. Nah, baru kalau ini sudah dapat, kita bisa mencari VAR-nya. Nah, nanti kita bisa bahas di WhatsApp group ya untuk penyelesaian dari VAR Y3 ini. Oke. Nah, ini latihan bisa dicoba untuk mencari dengan cara yang sama ya. Di sini cari ekspektasinya, kemudian cari VAR-nya. Jika nanti ada yang mau ditanyakan, kita bisa bahas di WhatsApp group ya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika masih ada yang bingung, nanti bisa kita bahas kembali. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.